buat branding, bluffing, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Jawaban Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Saya ditanya wartawan, apa menurut Gus Miftah agama yang dianggap sebagai sebuah privasi? Saya bilang, kan Bapak Ibu tahu kalau ada kejadian-kejadian viral, acara kejadian viral artis, itu yang ditanya biasanya saya. Bahkan sampai istri dibanting saja yang ditanya saya. Karena kebetulan saya kiainya para artis. Makanya jamaah saya di Jakarta itu artis-artis semua, Pak. Anang Asanti dulu pernikahan yang nasihati saya, Atta Aurel nasihat pernikahannya saya, Ria Ricis saya, Atta Aurel saya, Deddy Corbuzier Sabrina saya, Via Valen saya, Yeni Inka saya, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan saya. Ya bener, kalau itu ngaji sama saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya. Bapak Ibu Indramayu nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Dia mau melaporkan, mau mencabut mbok yomen urus-urusannya bojone dewek. Ambil saja hikmahnya. Apa pelajaran dari kasusnya Lesti? Pelajarannya satu, jadi perempuan jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya hidup istri gemuk. Sekarang Pak Hadi, cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kalau Pak Hadi istrinya gemuk, mau keloni setengah jam sikilmu kram. Kalemu temen ya, sawak bokong kabeh. Cewek gemuk itu ciri-cirinya Pak Polisi, kalau difoto pasti miring, set, khawatir lemaknya kelihatan. Nah, persoalan Farel sama yang ditanya saya, Gus, bagaimana pendapat agama itu privasi? Saya bilang, saya menghormati bagi orang yang mengatakan agama itu privasi. Tapi kalau Gus Miftah mengatakan agama itu bukan privasi, butuh dideklarasi. Buktinya apa? Ada kolom agama dalam KTP. Dan saya bilang, sejak kapan negara itu berurusan dengan agama? Negara kita nggak pernah memusuhi agama. Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Siapapun bangsa Indonesia, warganya berhak memilih agamanya, berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Coba ini ada anak-anak grip Hercules, Maung Hercules itu ikut saya. Dulu beliau orang Nasrani, sekarang mu'alaf. Indonesia membebaskan mau pilih agama apapun. Anda mau pilih Islam, banggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Anda pilih Kristen, nama Saverius, agama Kristen, bangga. Kenapa? Kenapa kita malu menunjukkan agama kita? Bukankah Al-Quran mengatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli, bahwa agama itu harus ditohirkan. Makanya dulu zaman Pak Cahyokumolo ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena bagi saya sebuah kebanggaan. Maka waktu itu saya bilang, Pak Cahyokumolo, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Lumayan ya, bujang terus ya. Setuju ibu-ibu? Yang jawab setuju pasti janda. Kalau saya monggo-monggo saja. Ada juga dulu yang mengatakan begini, dalam konteks Pancasila semua agama itu benar. Ini juga kalimat yang salah, Pak Camat. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak. Kita bisa mempermainkan agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik,
Hari Kamis Hindu, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Pak Hadi jadi orang Darmo Gandul, hari Minggu Gandule Mbah Darmo. Agama bukan privasi. Yang privasi itu adalah ibadah. Nah, makanya inilah yang kemudian harus kita pahami dari Kanjeng Nabi. Bagaimana kemudian kita sebagai orang Islam bangga dengan agama kita tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itulah konsep toleransi. Persoalan iman, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Begitu sudah punya pilihan agama masing-masing, apa konsep toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Dan Allah itu maha baik. Yang Islam dikasih rezeki, yang gak Islam juga dikasih rezeki. Jangankan gak Islam, jangankan manusia, bukan manusia saja dikasih rezeki. Yang tadi saya bilang entong. Begitu saya melamar istri saya ditolak, saya bilang sama bapak mertua saya, Pak, jenengan tahu entong? Bapak saya tanya, apa hubungannya dengan entong? Yurano. Tapi kenapa kamu tanya entong? Bapak tahu nggak entong? Entong itu berada di dalam daun pisang, nggak pernah keluar, nggak pernah macul, nggak pernah bertani, nggak boleh berdagang. Begitu dibuka, lemu, nggak ada entong kuru, nggak ada. Entong itu tetap gemuk Pak, nggak ada yang kurus. Bahkan nggak ada entong yang stroke. Pak Camat tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau bahasanya Pak Adi beda lagi. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Camat tolong dicontohkan. Pak Kiai kalau mau ngerokok aja lah Pak Kiai. Enggak diombang-ambung, tok rokok kok dicium-cium. Dirokok enggak apa-apa, cangkem-cangkeme dewek kira apa. Pak Kuwu. Kuwu itu kalau di sini namanya apa? Pak kepala desa. Kepala desa penampilannya kayak kiai, bahaya ini. Apakah ini pencitraan? Ya Allah, Pak kepala desa bentuknya kayak kiai. Mau ngerokok aja Pak kepala desa. Bapak kepala desa tahu kalau ngerokok bahasa ngapaknya apa kalau di Tegal. Pak kiai kusuk-kusuk ngobori cocot. Ngobori cocot. Jadi kepala desa itu berat. Kalau ada prestasi nggak pernah dipuji, betul Pak kepala desa? Kalau salah dicaci maki. Begitu ada COVID muncul BLT, bantuan langsung telas. Begitu bantuan datang, yang dapat fitnah pasti Pak kepala desa, Pak Bu. Paling yang dibagi BLT cuman saudara-saudaranya sendiri. Betul kayak gitu Bu? Itu benar. Itu suudon, nggak boleh suudon sama Pak kepala desa. Kepala desa sampai kurus, ya Allah. Kasihan amat Pak Guru. Ini Pak Gurunya namanya fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Tapi saya yakin Pak Ku ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Ku jangan dikubur sebelum mati ya. Ya, kita akan ngaji Maulid Nabi, ngaji tentang iman. Kita selawatan dulu yuk biar nggak dingin. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Itu hajat cangkeme mangan baik gitu. Malah mangan baik cangkeme ya. Mangan terus kayak kurus. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, Mas, itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya azab ini. Ayo Pak Ku minta lagu apa Pak Ku? Kencing merem neneneneneh gitu. Itu lagu apa ya? Hah? Muntah. Apa lagunya gimana itu? Lagunya gimana itu? Janda berem gitu ya.
Ibu-ibu minta lagu apa, Bu? Joko Tingkir. Oke, kita nyanyi Joko Tingkir Pak Adi. Itu lagu bagus. Kalau orang menyalahkan lagu Joko Tingkir, saya justru mendukung. Itu kan menghina Joko Tingkir, Gus. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet justru benar. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma kopi, degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Coba kamu cek ya? Iya. Yang bener Joko Tingkir minum dawet. Kalau minum dawet dianggap salah, kamu akan didemo sama penjual dawet. Coba kalau Bapak Ibu dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati jembatan. Di situ ada yang bakul dawet, namanya apa? Dawet ireng jembatan butuh. Jembatan butuhnya malah disingkat jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Singkatannya apa Pak Hadi? Pak Ku, jembatan butuh. Disingkat jadi apa Pak Ku? Iya, jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Barak barak salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kopi minum kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ayatullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri
Kebhinneka demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Rasanya nikmat beli tahu di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia, dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah ala Rasulillah. Kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah dan sregep ngaji. Oke janda sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok, ora wae. Namanya aku cowok apa? Desa apa tuh namanya sini? Desa Lombang ngundang Gus Miftah, mbakku lumayan gagah. Anak gajah atus ning beli, najan gagah manu ejile. Aduh. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing disayang matane bijek. Ibu-ibu minta juga. Kekewan apa yang mlebu kuping bae? Banci kekewan iki. Apa arane iki? Lembing, lembingnya banci, mlebu kene bareng. Ilmu blangkon, karena aku kelihatan gantengnya nggak enak. Buah belimbing, buah pisang, wajah glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, wajahnya glowing, kakinya meletek. Kecangkem. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Iki nembe teka wetenge gede temen ya. Iki monoke cilik iki. Kayak dibuka sarungnya sini mau kayak pentil. Temen ya lembingnya ya. Apa? Buka kacamata. Kacamata nih. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Saya buka kacamata janda pingsan tahu tuh. Ganteng banget. Selebau. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Hidayah agama inilah yang hari ini harus kita jaga. Karena apa? Hari ini banyak orang itu rusak gara-gara agamanya tidak benar. Hari ini banyak orang
menjadi orang jahat. Kenapa? Karena agamanya tidak benar. Maka saya bilang, coba saya mau tanya Bapak Ibu, koruptor itu orang pinter apa orang goblok? Orang pinter tapi gak punya iman, gak punya kejujuran. Kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya gara-gara saya bilang apa Pak Camat? Saya bilang, menurut Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, sebelum istighosah di Istana Negara kemarin, istighosah di Istana Negara pas 17 Agustusan, beliau kan mengatakan begini, penduduk di dunia ini yang masuk surga paling banyak orang Indonesia. Berdasarkan hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Lah, negara di dunia ini yang paling banyak orang Islamnya itu mana? Indonesia. 275 juta jiwa penduduk Indonesia, yang Islam 255 juta. Berarti apa? Negara di dunia yang penduduknya paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia. Makanya Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Nah, yo orang nesu, Camat baperan. Pokoknya Pak Kuwu digarapi menang bae Pak Kuwu ya. Ngayal ya samplok. Nah, ada anggota DPR Pak Kuwu tanya sama saya begini, Gus, kalau DPR itu masuk surga? Oh, masuk surga. Termasuk DPR yang korupsi? Tenang. Akhirnya singkat cerita ada DPR korupsi masuk surga. Kiai Indramayu protes sama malaikat. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Indramayu, tolong Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Ternyata apa Pak? Ada anggota DPR yang tersinggung marah-marah sama saya. Loh, kalau kamu tidak korupsi kenapa marah-marah? Betul? Makanya saya bilang, hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya apa? Bajing. Tupai itu bahasa Jawanya bajing. Kalau hewan makan tanaman di sawah namanya bajing, tapi kalau ada pejabat makan uangnya rakyat namanya bajingan. Ya bajingan ya Pak Camat ya. Makanya Pak Camat jangan bajingan. Pak Kuwu, jangan bajingan. Loh, kalau ngaji orang hatinya bersih kayak gini enak. Mau dibilang bajingan, memang kita nggak bajingan, kenapa kita marah ya Pak Camat ya? Ya Pak Kuwu ya? Yang marah itu berarti bajingan. Pak Kuwu tahu nggak? Di Indonesia tuh banyak kuwu, banyak kepala desa ditangkap polisi gara-gara salahnya apa? Satu, nguntal dana desa. Ya kayak peduntal ya. Makanya Pak Kuwu jangan sampai nguntal dana desa. Saya yakin Pak Kuwu ini orang baik, gak nguntal dana desa. Bukti ini kurusnya kayak gini. Ya, gak kuat makan dia. Pak Kuwu silakan pisangnya dimakan Pak Kuwu. Mbak, di depan Pak Kuwu ini ada apel, ada anggur. Mbak Indramayu milih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Selebeo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Maka apa? Hidayah iman dan Islam ini harus dijaga. Pertahankan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad yang dia sudah maksum. Maksum itu apa Mas? Dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad pasti surga, gak mungkin neraka. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Pak Hadi. Nabi Muhammad maksum, Pak Hadi mesum. Ya, nggak apa-apa kalau mesum sama istrinya dewek, jangan apa-apa.
Saya ditanya, Gus, kalau disuruh milih, Gus, nah pilih jadi manusia apa malaikat? Saya jawab, pilih jadi manusia. Malaikat itu kan gak asik, punya iman gak punya nafsu. Betul? Jadi malaikat tuh hidupnya sepaneng monoton. Kenapa? Punya iman gak punya nafsu. Tapi juga jangan jadi iblis. Kalau iblis itu punya nafsu gak punya iman. Makanya malaikat tuh bener terus gak pernah salah. Karena punya iman gak punya nafsu. Makanya ibu-ibu Indramayu kalau pengen punya suami bener terus gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Nah kalau iblis itu salah terus gak pernah bener. Karena punya nafsu gak punya iman. Makanya Pak Kuwu kok istrinya salah terus. Jangan-jangan istrinya seperti iblis. Lah enaknya manusia itu punya iman, punya nafsu. Kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Makanya kalau kita lihat cewek kadang-kadang wow, biasa. Itulah bu laki-laki. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Selebel. Wah kaji, apaan tuh? Wes tuwek kemenyek ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang sudah maksum saja. Ini pelajaran terpenting malam hari ini. Dia senantiasa masih minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin hidayah kecuali Allah. Makanya seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang ke studio podcast, Deddy Corbuzier tanya seperti ini kepada saya. Kayak cangkemnya ngapa ya? Woi, menang, santet meteng gue. Wak Kaji umurnya pira ya? 70, waduh. Yang mati aku duluan. Deddy Corbuzier tanya gini sama saya. Gus Miftah, saya mau tanya. Apa bro? Bagaimana cara saya menjaga Islam? Loh, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan kamu baru masuk Islam seminggu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena tadi saya Jumatan mendengar pesan khotib. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba, orang itu kalau cerdas, mendengarkan khutbah Jumat didengarkan Pak Kumu. Coba kalau warga sini. Ya masyiral muslimin. Siapa Ki? Kuwune PH. Jadi tanya sama saya seperti itu. Akhirnya Dedi saya ajak duduk, kemudian saya bilang, hei botak dengerin. Deddy Corbuzier itu Pak orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Makanya kemarin dia marah-marah, saya datang ke sana dia tak tawari jadi bintang iklan sampo. Matane dia bilang, karena aku gak punya rambut kok iklan sampo. Pak Samad mau jadi bintang film gak? Ada tawaran film tuh Pak, judulnya Beranak Dalam Kubur Pak. Akhirnya jawaban apa saya ke Deddy Corbuzier Pak Kuwu? Saya bilang, Mas Deddy, benar aku yang membimbingmu. Benar aku yang menuntun kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ingat, aku tidak bisa menjamin keberlangsungan Islam dan imanmu. Saya bilang sama dia, Mas Deddy, Allah menciptakan bagi kita namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan yang perlu kamu ingat Deddy, Islam itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman.
Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ihdinas siratal mustaqim. Walaupun sudah menjadi orang yang maksum, beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga hidayah kita. Kenapa Pak? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah hanya Allah. Kalau Bapak Ibu tahu, sampai hari ini sudah ada 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya bilang, bukan saya yang memasukkan kamu ke dalam Islam, tapi Allah berkenan memberikan hidayahnya kepadamu. Saya ketemu dengan DJ cantik dari Thailand tahun 2018. Kalau lagi tampil di panggung Pak, mohon maaf, cuman sempakan sama kotangan tok. Untungnya Gus Miftah pas lihat pakai kacamata hitam, jadi matanya melotot, tidak kelihatan. Ini bentuknya SDSB, semok depan semok belakang. Kalau ibu-ibu sini paling banyak STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Dia kenal saya Pak, alhamdulillah hidayah datang, akhirnya masuk Islam. Ada lagi anak Indonesian Idol tahun 2009, satu angkatan dengan Judika. Dia awalnya muslim menjadi murtad. 11 tahun dia keluar dari Islam. Tahun 2021 saya acara sama Maung Hercules di Jakarta. Mbaknya ini datang sebagai pengisi acara. Saya selesai makan buka puasa sama Maung Hercules, mbaknya ikut nimbrung. Gus Miftah, saya boleh nggak cerita? Apa Mbak? Saya sudah 11 tahun murtad. Terus gimana? Saya tertarik dengan cara Islamnya Gus Miftah. Boleh nggak saya konsultasi? Sebulan kemudian dia menyatakan kembali masuk Islam. Itu karena Allah berikan hidayah. Bukan karena yang hebat Miftah, tapi Allah kasih hidayah. Saya mau cerita lagi, supaya Bapak Ibu menjaga iman. Maksud saya apa? Anda duduk di malam hari ini kedinginan, mungkin basah sampai sempaknya telos umpamanya. Ora bapak sempaknya teles, manuke masuk angin, tapi Islamnya selamat. Amin Allahumma amin. Ini mas-masan yang duduk nggak ada tikar, saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body sini gatel keleban wedi. Bapak Ibu kan tahu tahun 2021 nama Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja. Ingat Pak Adi, Pak Samad? Nama Gus Miftah trending topik dunia, menjadi pembicaraan tidak hanya di Indonesia, sampai di Amerika. Seminggu